Setiap siswa memiliki gaya belajar minat yang berbeda. Namun, satu hal yang sama yaitu mereka ingin belajar yang seru dan menyenangkan. Saya, Sumarni SPD, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Keterampilan menulis deskripsi adalah kompetensi esensial bagi siswa SMP. Namun, kami di SMP Negeri 3 Kaluku menghadapi tantangan krusial. Yang pertama, mayoritas siswa membantu orang tuanya sepulang sekolah. Ini membuat mereka menghindari aktivitas berpikir berat. Kedua, metode penyalinan teks terasa monoton. Ketiga, siswa usia SMP cenderung mencari pengalaman belajar yang fun, interaktif, dan berbasis digital. Akibatnya, tingkat absensi mencapai 25% dan rata-rata nilai kemampuan menulis hanya 68,5 di bawah KKTP. Sebagai guru bahasa Indonesia, saya menemukan kenyataan bahwa menulis tes deskripsi bukan hal yang mudah bagi siswa. Banyak yang merasa jenuh, bahkan menghindari tugas menulis karena dianggap membosankan. Selain itu, siswa usia SMP sekarang hidup di dunia digital. Mereka lebih tertarik pada game dan media sosial dibanding buku teks. Maka, saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika games justru jadikan jembatan untuk belajar? Tantangan saya adalah bagaimana membuat pembelajaran menulis menjadi menyenangkan. Bagaimana menghadirkan pengalaman belajar yang fun, interaktif, namun tetap mendalam. Bagaimana meningkatkan motivasi dan kehadiran siswa sekaligus memastikan kualitas hasil tulisan mencapai level aplikasi high order thinking. Saya ingin pembelajaran yang tidak hanya membuat siswa hadir di kelas, tapi juga hadir sepenuhnya dengan hati dan pikirannya. Maka, lahirlah sebuah inovasi yang menggabungkan Project Basic Learning dengan gamifikasi digital melalui Wordwell dan Bob Widgets. Tahap aksi dimulai dari perencanaan. Saya memanfaatkan kecenderungan digital siswa dengan mengubah pretest konsep menjadi kuis interaktif yang fun. Siswa bermain sambil belajar mengenali struktur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Mereka berebut menjawab, tertawa, dan tanpa sadar sedang melakukan pretest. Selanjutnya, mereka memainkan puzzle digital di box widgets. Setiap potongan gambar yang berhasil disusun membuka petunjuk untuk membuat kalimat deskriptif. Dari potongan demi potongan, mereka memulai merangkai teks deskripsi sepanjang 300 kata, hasil observasi nyata yang mereka buat sendiri. Mereka menulis secara kolaboratif, memilih diksi yang tepat, dan menyusun paragraf hingga menjadi teks utuh. Aktivitas yang dulu membosankan, kini menjadi permainan ide yang penuh tawa dan kreativitas. Tahap berikutnya adalah produksi karya digital. Setiap kelompok mengubah teks deskripsi menjadi karya kreatif. Di Canva, mereka mendesain infografis interaktif, menggabungkan teks, gambar, dan warna agar pesan lebih menarik. Sementara di Capcut, kelompok lain menghidupkan tulisannya menjadi video deskripsi. Mereka merekam suara narasi, menambahkan musik latar, dan menyesuaikan tempo gambar dengan alur cerita. Saat proses desain berlangsung, kreativitas siswa benar-benar tampak. Mereka berdiskusi memilih warna yang paling sesuai, menentukan letak gambar, dan menyesuaikan teks agar mudah dibaca. Disinilah kemampuan berpikir kritis dan estetika berpadu. Setiap desain yang mereka buat bukan hanya soal keindahan tampilan, tetapi juga bagaimana pesan dalam teks deskripsi tersampaikan dengan jelas dan menarik. Mereka belajar bahwa menulis tidak berhenti di kata, tetapi berlanjut di karya. Tahap puncak dari proyek ini adalah presentasi hasil karya digital. Setiap kelompok menampilkan hasil kreasinya, dari infografis hingga video deskripsi yang mereka buat sendiri.
Mereka tidak hanya mempresentasikan hasil, tetapi juga menjelaskan alur berpikir, bagaimana ide, observasi, dan tulisan mereka berubah menjadi karya digital yang menarik. Melalui proses ini, siswa belajar percaya diri berbicara di depan umum, mendengarkan umpan balik, dan menghargai karya teman-teman mereka. Disinilah makna sesungguhnya dari pembelajaran berbasis proyek. Bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang perjalanan belajar dari bermain, menulis, hingga berkarya. Inovasi ini memberi hasil yang sangat menggembirakan. Kehadiran siswa meningkat dari 75% menjadi 95%. Tidak hanya itu, kemampuan menulis siswa juga meningkat. Rata-rata nilai menulis yang semula 68,5 naik menjadi 87 atau meningkat 18,5 poin. Lebih dari sekadar angka, perubahan terbesar ada pada sikap dan semangat mereka. Kini, siswa datang ke kelas dengan antusias, mereka menunggu giliran untuk bermain, menulis, dan berkreasi. Setiap proses pembelajaran selalu menjadi ruang untuk tumbuh, bukan hanya bagi siswa, tetapi juga bagi guru. Bersama rekan sejawat, saya merefleksikan pembelajaran inovasi ini. Bagaimana ide sederhana dapat berkembang menjadi gerakan perubahan di kelas. Model ini efektif mengatasi masalah kehadiran dan memotivasi siswa kami yang kental dengan budaya digital dan kesenangan bermain. Dulu saya malas menulis karena saya bingung mulai dari mana, tapi sejak mengenal gamifikasi, belajar jadi seru. Saya paling suka membuat video di Capcut. Ternyata menulis sangatlah menyenangkan kalau kita tahu caranya. Sekarang saya sudah lebih percaya diri menulis dan membaca di depan kelas. Satu kata motivasi hari ini adalah Kami tidak hanya menulis, kami berpikir, berkreasi, dan berkarya. Oke, tepuk tangan. Inovasi belajar seru melalui proyek digital telah berhasil mentransformasi pengajaran di SMP Negeri 3 Kaluku. Peningkatan nilai rata-rata 18,5 poin adalah bukti bahwa belajar mendalam bisa dicapai dengan cara yang menyenangkan. Saya akan terus mengembangkan model ini, menyediakan tutorial yang lebih komprehensif, dan mengaplikasikan ke mata pelajaran lain. Menurut saya, inilah model pembelajaran yang layak direplikasi dan diperluas penerapannya. Setiap langkah kecil yang kita lakukan di kelas bisa menjadi cahaya besar bagi masa depan mereka. Melalui proyek digital, saya belajar bahwa inovasi bukan soal teknologi semata, tapi tentang keberanian untuk berubah, mengubah cara mengajar, cara berpikir, dan cara kita memaknai belajar. Saya, Sumarni, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Kaluku, percaya bahwa setiap guru memiliki kekuatan untuk menyalakan semangat belajar melalui inovasi. Karena dari ruang kelas sederhana, perubahan besar bisa bermula. Belajar seru melalui proyek digital, jembatan antara dunia games dan prestasi akademis. Terima kasih, semoga menginspirasi.